Assalamualaikum Sobat Muslim. Nah, akhir-akhir ini sedang marak ya penyakit yang bernama COVID-19. Semua orang berlomba untuk mencari cara pencegahannya dan cara pengobatannya untuk yang telah terjangkit. Dan seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 belum ditemukan obatnya, baik untuk pencegahan ataupun pengobatannya. Tapi tahukah kamu, walaupun obat belum ditemukan, tapi Allah telah menciptakan tentara yang berada di dalam tubuh lebih dulu untuk bisa mencegah tubuh kita dimasuki oleh virus-virus tersebut atau benda-benda asing lainnya. Dia bernama imunitas tubuh, yang di dalamnya sudah ada dari semenjak kita lahir. Masya Allah, luar biasa ya. Secara tidak langsung, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan menjaga diri kita dari virus dan bakteri lainnya yang bisa membuat diri kita sakit. Tapi imunitas juga perlu dijaga, dan yang bisa menjaganya hanyalah diri kita sendiri. Seperti yang kita tahu, imunitas bisa naik, bisa juga turun, tergantung bagaimana kita merawatnya. Nah, salah satu yang bisa merawat imunitas itu tetap kuat, yang paling penting adalah menjaga pikiran. Dan dalam Islam, pikiran akan terjaga jika hati dan iman juga terjaga. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Ada ilustrasi Pertamax dan oplosan. Ini ada hubungannya dengan kesehatan dan pikiran kita. Oke, jadi gini. Di dunia ada sebuah mobil yang namanya Ferrari dan Aston Martin. Kedua mobil itu harganya selangit. Jika mobil mahal itu dimiliki oleh kita, kira-kira bahan bakar apa sih yang bakal kita isi? Semua pasti akan menjawab Pertamax karena mobil itu terlalu berharga jika diisi dengan bahan bakar yang biasa. Betul kan? Nah, kalau kita renungkan lagi, lebih mahal mana sih mobil dengan tubuh dan pikiran kita? Saya yakin semua pasti menjawab, lebih mahal tubuh dan pikiran kita lah. Nah sekarang, kita ibaratkan tubuh kita adalah mobil mewah tersebut. Pertamax merupakan perumpamaan dari makanan alami dan sehat, seperti sayuran yang baik dan bersih, serta buah-buahan yang sehat. Nah, sementara oplosan, perumpamaannya gorengan, mie instan, minuman soda, makanan yang dibekukan, makanan dan minuman dengan kadar gula tinggi, atau makanan dan minuman yang penuh dengan pengawet. Nah, yang mana di antara kedua jenis makanan dan minuman tersebut yang lebih banyak dikonsumsi oleh kita? Jika lebih banyak yang oplosan, bisa jadi tubuh kita akan sering masuk bengkel alias sakit. Jika makanan sehat dan baik yang masuk ke dalam tubuh kita dipastikan akan sehat. Pikiran pun akan selalu positif. Semua pikiran positif akan memberi energi positif pada kehidupan seseorang. Orang yang berenergi positif akan memiliki emosi yang baik. Penyakit gak bakal datang pada orang yang emosinya baik. Adakah hubungan antara emosi dengan penyakit? Ya pasti ada. Emosi yang baik berasal dari keimanan yang terjaga. Keimanan akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Seperti yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran Surat Al-Fat ayat 48, yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keyakinan yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, orang-orang yang menjaga keimanannya pasti punya hati dan emosi yang baik. Gak mungkin orang beriman sering marah-marah. Gak mungkin juga orang beriman berburuk sangka pada orang lain.
Gak mungkin juga orang beriman dan yang selalu menjaga keimanannya sering berbohong. Dan yang emosinya tidak baik, sering marah-marah, berburuk sangka, berbohong, itu semua akan membuat diri kita menjadi tidak tenang dan akan berefek pada imunitas kita yang akan terus menurun. Tapi itu tidak berlaku untuk orang-orang yang terus menjaga keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya, jaga terus keimanan kita. Insya Allah hati dan pikiran kita akan terjaga dan imunitas akan terus meningkat. Sehat terus ya, keep istiqomah, semangat terus para pejuang. Insya Allah kita semua pasti bisa melewati semua ujian ini. Kalau kalian suka, klik like ya. Jika konten ini bermanfaat, klik tombol subscribe. Dan buat kalian yang punya saran, boleh banget komen sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan hati, iman, dan pikiran kita selalu terjaga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.